Oke, hai. Wah, udah ada Mbak Rahma, ada Mbak Nika. Oke, sekarang kita undang Mbak Tanti ya. Oke, hai. Selamat sore semuanya, teman-teman Positive Vibes Club. Balik lagi nih di Positive Vibes Club. Kali ini kita akan membahas tentang Positive Vibes. Oke, nah, di sini aku sudah bersama salah seorang teman, Mbak Tanti. Oke, ini teman-teman wajib denger ya cerita tentang Mbak Tanti. Sedikit tentang beliau. Mbak Tanti ini ibu dari dua orang putri cantik. Sempat bekerja ya Mbak Tanti ya sebelumnya ya, tapi sekarang full menjadi ibu rumah tangga. Kemudian mengalami permasalahan dengan kulit wajah ya. Iya, Nah, banget. tapi permasalahan kulit wajahnya ini seru banget. Beliau mencoba berbagai macam teknik. Nah, kalau tanpa berlama-lama ya, kita ngobrol-ngobrol cantik dengan Mbak Tanti yuk. Oke Mbak Tanti, boleh cerita sedikit nggak mengenai dirimu nih kali ini, kesibukannya apa di bulan apa Ramadan ini, kemudian eh, apa nih kegiatan sekarang ini? Iya. Hai Mami, hai semua teman-teman. Kalau bulan Ramadan ini sebenarnya sibuknya tetap ya, kan anak-anak lagi daring kan Mami. Jadi tetap aku harus fokus lah buat anak-anak ya, karena memang nggak ada neni gitu ya, paling cuma ada pembantu rumah tangga aja yang bantu untuk bersih-bersih rumah gitu ya. Tapi kalau yang apa untuk anak-anak sih memang aku full. Itu aja sama aku ya apa ya melakukan bisnisku seperti biasa. Seperti itu sih. Oke, Sama nah, paling itu olahraga lebih intens ya, biar nggak makin melebar. oke, 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 oke. Nah, gini, kalau ini kan beauty is pain gitu ya, banyak yang bilang beauty is pain. Kalau menurut Mbak Tanti itu, kalau menurut Mbak Tanti itu cantik itu apa ya? Boleh main. Nggak boleh sama kamu. Mohon maaf. uh, apa namanya beauty is pain ya. Kalau zaman dulu itu sebelum maksudnya aku sebelum mengenal cara yang sekarang ya Mami ya. Terus terang aku tuh ya malah aku nggak bilang beauty is pain, aku akan melakukan apapun deh gitu loh, meskipun itu sakit, meskipun itu enggak, apapun yang penting aku lepas dari permasalahanku, karena kebetulan permasalahanku dari kecil itu jerawatan. Aku itu keluar jerawat pertama kali kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Iya, Wah, kelas 5 SD. Dan boleh diceritain nggak? Itu kan masih SD tuh. Sorry ya, aku jeda dikit. Masih SD, kelas 5 SD keluar jerawat. Itu tahu atau sadar bahwa itu jerawat tuh dari diri sendiri atau mungkin mamahnya ngasih tahu atau gimana? Jadi memang waktu itu kelihatan banget jerawat. Jadi ada beberapa gitu Mami. Awalnya dikira kayak biang keringat gitu, tapi kok bukan biang keringat. Jadi memang ada di pipi gitu, di sini kanan kiri ada. Nah pada saat itu memang aku tuh kebetulan dari TK itu aku sangat apa ya, sangat dekat sekali dengan makeup karena sering itu ikut Hmm. nari-nari itu. Dan nari-narinya tuh yang ya bukan yang profesional ya, yang tingkat RT RW gitu loh, sekolah kayak gitu. Dan ya itu mungkin pada saat itu pembersihannya kurang, jadi tahu sendiri ya makeup orang nari itu gimana sih, pasti berlapis-lapis-lapis-lapis kan gitu kan, Betul. gitu. Oh, jadi di kelas 5 SD ikut nari, itu sebenarnya udah keren banget sih. Terus kemudian jerawatan. Nah, eh
Nah, terus dari kelas 5 SD itu terus berlanjut Nah, jadi jerawatnya. gini, iya, jadi kelas 5 SD itu baru permulaan gitu loh. Ibuku awalnya ngira kayak, kok kelas 5 SD mens aja belum, menstruasi waktu itu belum menstruasi. Aku tuh menstruasi SMP lah, SMP gitu ya. SD kelas 5 itu belum menstruasi, tapi kok keluar jerawat gitu kan. Eh, Alhasil ibu itu, malah almarhum ibuku belum berani nih ngasih obat-obatan kimia itu belum berani mami. Jadi semua barang-barang yang di dapur, semua sayur-sayuran yang di dapur itu sudah pernah nih berapa nyasang di mukaku ya, udah pernah bertengger di mukaku karena maskeran itu semua. Mau disebut apa, mungkin kurang cabai aja ya kali ya. Karena semuanya kayak kentang, timun, tomat, apa coba apa. Sampai waktu itu daun sirih pernah juga, terus daun bunga melati. Jadi kalau Susana mungkin dimakan ya. Kalau Wah, aku ya dulu, susahnya ya. dipakai Dijadikan buat masker. masker gitu. Oke. Eh, jadi waktu itu ibu memang nggak usah pakai produk-produk luar dulu deh, udah yang alami-alami aja. Jadi semuanya aloe vera, semuanya, pokoknya semua yang alami ya. Cuman memang pada saat itu eh, di muka itu ada yang perih, ada yang apa gitu loh Mami. Jadi sebenarnya herbal itu mungkin bagus kalau misalnya sudah diekstrak ya. Tapi kalau misalnya si herbalnya langsung nempel ke wajah, kayak waktu itu pernah aku tuh yang inget banget itu lemon. Lemon itu nempel di, Lemon. itu perihnya luar biasa dan akhirnya kulitku jadi kayak iritasi gitu. Kayak gitu, itu Waduh, strugglingnya sampai SMP, ya SMP. Kayak gitu, ini strugglingnya. sampai SMP. Nah, terus pada akhirnya oke, SD kan mungkin menurut almarhum mama masih terlalu kecil ya. Kemudian SMP. Nah, SMP itu eh, baru mulai mencoba produk-produk atau gimana? Iya. Iya, aku ketawanya karena gini. Jadi sebelum akhirnya mencoba obat-obatan kayak zaman dulu itu, obat jerawat apa sih, akne akne apa ya, Klerasil atau apa ya, zaman-zaman SD itu. Iya. Nah, dikasih obat itu, terus macem-macem, pokoknya obat yang beli di apotik, obat jerawat deh gitu kan. Sebelum itu, tepat sebelum itu waktu itu ada seorang temennya ibu ya, bilangnya gini, coba deh kamu cuci muka pakai urinmu sendiri, urin yang pagi-pagi ya gitu. Waktu Pakai, itu kayak, sorry, ini menyamakan persepsi ya. Urin itu berarti air seni kan? iya, air Air pipis seni. pagi-pagi. Oke, lanjut lagi. Air seni. Jadi waktu itu aduh, Teman-teman jangan kaget ya. iya, jadi aduh gimana ya, tapi ya udah waktu itu aku ingat banget prosesnya tuh, aduh rasanya kayak gitu ya, tapi ya gimana lagi gitu ya, karena memang kayaknya ya itu tadi, karena kami itu nggak nggak ada ilmu, belum ada ilmu tentang kesehatan kulit wajah gitu-gitu ya. Jadi akhirnya ya udah, apapun yang orang info itu aku selalu lakukan sampai sampai waktu itu, saking desperate-nya ya itu tadi, si air seni itu menurutku udah desperate banget ya. Jadi yang aduh gimana ya, ya udahlah, waktu itu ingat pagi-pagi banget nampung gitu ya di wadah itu, kayak aduh ini beneran apa ya. Jadi kayak aku lah, kayak aduh gimana ya, kan namanya air seni kan, meskipun air seni pagi-pagi yang katanya bagus ya untuk kesehatan gitu ya, tapi kalau itu mampir di muka kita kan, aduh baunya kan luar biasa ya Mami, tahu sendirilah ya gitu kan. Aduh, gak kebayang sih, apalagi pagi-pagi ya. Oke. Gitu ya, jadi Itu ya udah, berjalan berapa lama ini pakai pakai air seni ini berjalan berapa lama Tanti? seminggu karena di 1 minggu setelahnya kayak ibuku itu kayak ngeh gitu ya, kayak kok makin parah ya gitu. Terus sekarang
sekarang aku jadi flashback ke belakang ya. Ya jelas, air seni kan isinya bakteri gitu ya. Jadi jadi akhirnya wah ya udah itu sih yang terjadi, itu yang paling buruk sih Mami. Jadi kalau kalau sekarang pas sampai aku tuh sampai punya traumatis tersendiri ya waktu punya anak bayiku yang pertama itu gantiin popok itu kan rasanya berhubungan dengan urin ya. Jadi kayak awalnya tuh kayak kayak berhenti beberapa detik gitu Mami. Kayak aduh urin lagi gitu. Jadi trauma tersendiri gitu ya. Kayak gitu. Tapi seminggu, tapi ada perubahan nggak? Makin parah, Oke. makin parah. Untuk Terus yang ya itu menonton, jangan ya. Makin parah ternyata nih nanti. jangan. Itu terus akhirnya pada yang lebih parahnya lagi pada saat itu aku transisi menstruasi ya Mami. Transisi menstruasi itu ada temennya ibu juga bilangnya bahwa eh, si darah mensnya itu dioles-olesin ke tempat jerawatnya ya. Gitu. Jadi waktu itu dioles-olesin gitu darah mens. Waktu itu kayak Itu oh juga my sempat god. dilakuin. Iya, tapi itu cuma sekali. Aku udah jijik, nggak mau kayak ibu nggak mau. Karena ya memang, aduh, itu kalau yang Tapi alami. bentar, bentar. Nah, sorry, ini kan mulai air seni dari teman mama, darah mens kan tadi dari temennya Tanti. Ini kan kalau aku lihat mitos ya sebenarnya ya, yang istilahnya katanya. Iya, Ini ada berapa macam mitos atau katanya yang Tanti jalani? eh kalau mitos sih yang aku jalani, thanks God-nya cuman itu sih Mami, jangan yang lain. Kayak gitu. Terus yang ada lagi tuh aku lakukan ini, minum jamu bubuk itu loh. Oh Jamu bubuk. iya 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 minum jamu buat Itu buat aku dia minum bantu jamu dari itu dalam ya. sebulan itu jerawat itu membaik beneran membaik. Tapi terus setelah itu setelah minum jamu itu eh, sebulan lebih tiba-tiba keluar lagi jerawatnya yang luar biasa. Aku nggak tahu itu gimana caranya itu pada Masih saat dalam tahapan minum jamu ya. iya Masih masih sebulan minum jamu terus masih diterusin tapi malah jerawatnya keluar makin banyak. iya itu aku juga nggak paham gimana kalau jamu itu, tapi ya itulah yang terjadi. Jadi sebulan itu aku ngerasa kayak wih kok getting better ya, maksudnya jerawat yang dulu itu aku jerawatan soalnya sampai sampai segini Mami, Sampai leher. sampai leher, berhenti di sini, kalau yang di punggung penuh gitulah di punggung kayak gitu. Oke, berarti sampai benar-benar seluruh tubuh ya bisa dibilang ya. Iya, pada saat sudah SMP itu, nah itu makinlah. Jadi mungkin karena hormon juga ya. Jadi makin seperti itu. Kayak gitu sih awal-awalnya. Nah, kan kita tahu ya SMP tuh kan masa-masa di mana kita mulai ya bisa dibilang puber ya. Oke, iya pengaruh hormon. Tapi di luar itu semua kadang ya kayak aku gitu ya ketika SMP kan aku berat badanku tuh naik drastis ketika mens. Nah mungkin Tanti kan kondisi wajahnya istilahnya jerawatnya keluar parah gitu ya ketika sudah mulai menstruasi. Nah kalau yang pernah aku alami, aku tuh sedikit agak stres dengan omongan apa namanya omongan-omongan orang gitu ya tentang bentuk fisik. Nah, jadi secara psikis tuh aku agak apa istilahnya ya, ya agak sedih atau bisa dibilang mungkin kalau depresi mungkin aku nggak tahu ya, tapi di Tanti mengalami itu juga nggak? Jadi kalau dibilang itu mengalami sangat sih. Jadi pada saat waktu itu SD itu kebetulan ada dua yang namanya Tanti. Tanti yang satunya itu mukanya kebule-bulean ya Mami ya. Jadi otomatis makin membuat aku makin drop lah ya. Jadi kalau misalnya ngobrol sama teman-teman SD itu pas awal-awal buka
grup WhatsApp reunian gitu ya. Yang pertama kali waktu itu ada satu orang temanku, nggak tahu entah dia ingat atau enggak, dia seorang dokter di satu daerah gitu, dan dia bilang, ini tanti yang mana? Tanti yang bule atau tanti yang jerawat? Jadi kayak jeluk gitu ya. Itu temen SD. Mungkin ya, ya. Jadi ngaruh banget ya secara proses psikis. Iya, sangat amat. Jadi itu luar biasa sih. Jadi perjuangannya itu sih Mami, dari mulai herbal, terus nyoba produk-produk yang dijual di pasaran, sampai akhirnya aku itu SMA. Jadi SMP tuh nyoba-nyoba produk yang dijual di luaran ya. Jadi kayak dulu itu misalnya di toko obat atau di supermarket gitu ya, pakai ngambil produk terus kita tanya, Mbak ini buat jerawat ya, bagus nggak sih gitu. Oh iya Mbak, bagus, gini. Kadang si SPG-nya tuh ya, namanya SPG ya, iya ini bagus, ini juga bagus. Terus kita customer yang mana gitu kan, bingung ya. Jadi kayak Iya, gitu. betul. Sampai akhirnya SMA. Aku ingat banget waktu itu tahun 99 kalau nggak salah aku masuk SMA tuh. Tahun 99 itu masuk SMA. Nah, itu perkenalan pertama kali aku ke klinik-klinik. Jadi ibu akhirnya bilang bahwa oke, udah nyoba semua yang alami nggak bisa. Kemudian semua yang obat-obatan yang di luar dari dokter nggak bisa, oke, kita ke dokter. Jadi ibu itu nggak pernah menyarankan aku untuk pakai produk yang istilahnya nggak ada labelnya, nggak ada mereknya, itu nggak. Harus yang ada kliniknya dan namanya harus nama-nama yang besar gitu ya Mami ya. Kayak gitu, ibuku tuh kayak gitu orangnya. Jadi ya memang kita berpikirnya bahwa orangnya yang kredibel apa ya pasti kitanya ke profesional medis ya, kayak gitu sih. Iya. Itu jadi umur berapa ya aku lupa, pokoknya SMA itu aja deh, tahun 99. Oke, nah setelah mulai ke medis nih, apa namanya? Setelah mulai ke medis itu istilahnya apa ya? Apakah bertahan di satu dokter atau mencoba mencari yang terbaik? Dalam artinya gini, kalau mungkin kan ada beberapa dokter yang ya biasa kata orang atau kata tante, kata om di klinik itu dokternya bagus, bisa jadi kamu cocok. Nah, itu Tanti itu mengalami pencarian seperti itu berapa lama? Jadi waktu itu tiap dokter itu sampai, jadi gini, kenapa aku pindah-pindah? Aku tuh akhirnya pindah-pindah Mami. Jadi gini, pertama kali aku ke satu dokter, bagus banget. Jadi maksudnya di bulan kedua sampai beberapa bulan itu bagus banget. Maksudnya jerawatnya nggak ada gitu ya, kulitnya juga ya nggak ada jerawat. Aku waktu dulu cuman pengen nggak ada jerawatnya aja. Aduh, aku nggak mau yang istilahnya cerah glowing atau apa itu, nggak. Cuman pengen nggak ada jerawatnya, jadi nggak ada ini loh, nggak ada corak di wajahku karena itu empuk banget gitu ya. Nggak, kayaknya aduh, aku pokoknya pengen ngilangin ini gitu aja. Sampai akhirnya yaitu ke dokter, ke salah satu dokter. Waktu dulu aku kebetulan kecil di Surabaya ya, jadi aku di salah satu dokter di Surabaya. Waktu itu orang keturunan Jepang yang ada di Surabaya. Jadi di apa namanya, sebulan 2 bulan pertama itu getting better, membaik gitu, sampai akhirnya tiba-tiba ada di bulan ke-6 kalau nggak salah, waktu itu tiba-tiba langsung blas keluar sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya si dokter bilang, nanti aku kasih kamu racikan tersendiri ya untuk jerawat kamu gitu kan. Oh iya, oke gitu kan, dikasih racikan tersendiri. Sampai akhirnya si dokter itu bilang gini, aku ini nggak tahu muka kamu ini kenapa,
Dia bilang gitu, aku ini nggak tahu muka kamu ini kenapa, aku sudah kasih kamu racikan yang menurutku teraman dan terbaik, tapi kok nggak bisa gitu kan. Udah saat dia ngomong kayak gitu, dokter ngomong kayak gitu, jadi aku akhirnya, oh ya sudah, orang ini give up nih, berarti aku cari klinik yang lain. Nah, start dari situ aku udah mulai ke klinik-klinik yang lain gitu, Mami. Entah kenapa, mungkin sialnya aku ya, mungkin ketemu krim-krim yang oknum gitu ya. Jadi pada saat beberapa bulan itu bagus, sampai akhirnya tuh aku merasa gini loh, kalau udah bagus gitu ya Mami, kayak tiba-tiba gini, ini ntar pasti jelek lagi nih, ini ntar pasti jelek lagi nih, aduh aku nggak mau, semoga bagus terus kayak gitu. Jadi kayak menginjak bulan keberapa, di pikiranku itu udah was-was nih, ini nanti pasti akan jelek lagi nih, apa ya, gimana gitu, karena udah sering kali pindah-pindah, karena waktu itu 19 sampai 20 tahun kalau nggak salah aku tuh nyari-nyari itu. 20 tahun. Iya, makanya 20 tahun. sampai temen SD, SMP, SMA itu tahu bahwa aku itu ya selalu berjerawat gitu, kayak gitu Mami, saking parahnya ya gitu kondisinya. Jadi terus-terusan pindah-pindahnya rata-rata karena ada beberapa yang dokternya udah give up, ada beberapa yang coba yang ini ya, coba yang itu ya, terus ditambah-tambah lagi sampai aku merasa kayak muka aku udah mulai nggak enak gitu, kayak tiba-tiba perih atau apa, atau udah menyiksa gitu ya. Itu aku give up. Sampai dulu itu aku sempat merasa bahwa untuk ngeluarin jerawat itu kita harus bertangis-tangisan ya, karena kan harus dipencet-pencet tuh Mami. Jadi Oh, iya, ini Tanti berarti selain perawatan, maksudnya dengan krim yang diresepkan oleh dokter, berarti dokter juga apa istilahnya ada treatmentnya juga ya? iya, semua treatment hampir aku pernah lalui. Kayak jerawatnya yang disuntik, kemudian apa, peeling yang cekik itu pernah. Terus yang di apa namanya, kayak aku lupa alatnya apa aja, jadi ada alat ditaruh di wajah gini, rasanya tuh kayak panas kayak gimana gitu. Gitu hampir semua sih, kalau misalnya mau nyebutin treatment apa ya aku udah pernah, cuman yang belum pernah itu karena sudah ketemu perawatanku yang sekarang, baru muncul si uh, apa namanya, yang mukanya disayat-sayat itu loh Mami. Nah, Oh, yang yang mukanya dikeluarin darahnya itu ya? Iya sih, ya. iya, Jadi keluar mungkin darah supaya. iya, benar-benar. Mungkin kalau misalnya aku belum ketemu perawatanku sekarang, aku pasti akan melakukannya. Karena kalau dari segi harga itu udah kayaknya udah nggak mikir deh, yang penting mukanya bersih gitu loh Mami. Kayak gitu. Oh, oke. Jadi kayak melakukan Karena segala kalau cara deh. secara penampilan nggak nyaman, itu juga ini apa namanya? eh, Boleh tahu nggak sih Tanti, itu tuh rasanya, maksudnya gini, kan Tanti ngerasain perih gitu kan, ada yang beberapa yang perih, terus selain itu apalagi sih, apakah gatel atau apa ya, atau mungkin ada cenat-cenut atau gimana? Uh, kalau dalam kondisi berjerawat, memang rasanya ya sakit ya Mami, sakit karena kan ada jerawatnya, iritasi. Tapi pada saat terakhir aku ada salah satu klinik yang memang luar biasa banget, itu bikin mukaku kinclong banget, yang ada di fotonya Mami di Positive Vibe itu muka muka yang kinclong banget, terus kayak lalat aja kepleset gitu ya. Di klinik itu aku bertahan sampai 5 tahun atau 6 tahun, itu di klinik, satu klinik itu aku bertahan 6 tahun. Tapi alhasil muka dan leherku ini beda warna, terus warna ini dan warna ini itu beda warna, jadi Jadi kayak orang mukanya ganti putih kulit. kayak pakai bedak terus gitu. Iya, mukanya putih, mukaku bukan, mukanya itu putih keping gitu loh Mami, kayak Oh, kayak muka kulit. kayak kayak bukan kuning gading. Oh, kayak kayak ini ya, apa off white off white.
Iya kayak yang apa flawless ya, yang sininya ngeping-ngeping gitu loh. Tapi lama-lama makin pink nih. Terus habis gitu tiap kali ketawa, tiap kali nunduk, Heeh. tiap Heeh. kali pokoknya itu tiap kali nunduk itu selalu merah, 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 merah gitu. Pada saat itu Jadi sih aku enggak, sorry. gimana? Misalnya nunduk, maksudnya ketika melakukan gerakan itu muka jadi merah. Iya, jadi gampang banget merah, gampang banget merah. Jadi cuman ketawa, ketawa yang terbahak-bahak gitu ya, tiba-tiba merah nih muka, merah kayak kepiting rebus gitu. Waduh, Iya, kayak itu gitu. kira-kira kenapa ya? Kenapa ya? Jadi itu yang terjadi sampai akhirnya mukanya kan memang bersih ya, maksudnya nggak ada jerawatnya, yaitu yang aku cari, mukanya bersih, cuman yaitu tadi apa namanya merah gitu ya. Kalau merah terus gampang gatal, jadi kena keringat sedikit gatal, kena air hujan gatal, Keringat terus apa sendiri. Maksudnya kan keringat tubuh kita sendiri. kan mengeluarkan. Keringat sendiri gatel. Terus ketetesan air hujan atau kalau enggak kan biasanya di gunung pagi-pagi ada embun ya, embunnya netes di muka aku tuh muka aku gatel. Jadi sensitif sekali ya. Sensitif banget, iya. Mukanya bagus, kinclong gitu, memang bagus. Sampai katanya teman-teman tuh bilang, wah kamu cocok ya perawatan ini ya, keren-keren mukanya bagus gitu. Tapi ada satu di dalam hati tuh yang kayak iya, tapi sebenarnya kayak agak nggak enak sih gitu. Jadi kena terik matahari yang agak terik gitu, perih kayak gitu sih mami. Kayak gitu. Jadi waktu itu, nah di Itu situ aku bilang di beauty is pain. Surabaya Aku pikir apa di Jakarta? itu yang klinik itu di Surabaya. Salah satu klinik di Surabaya yang pada saat pertama kali aku daftar itu waiting listnya 3 bulan mami. Nah Wow. sekarang katanya saudaraku waiting listnya 1 tahun. Jadi makin banyak orang yang itu iya. Dan sampai ke sini-sini sebenarnya saudara, temen, kenalan yang istilahnya alumni dari satu klinik itu rata-rata mengalami hal yang kurang lebih sama kalau lepas dari si klinik kayak gitu. Uh, Tapi Oke, sorry. Apa yang terjadi ketika kan itu memang di Surabaya dan Tanti di Jakarta kan, otomatis kan untuk konsultasi memang sulit. Apalagi tadi Tanti bilang saat itu waiting listnya 3 bulan ya. iya, Nah, bener. itu gimana jadi mau nggak mau berarti Tanti harus lepas dengan si apa namanya dokter yang sudah membuat wajah Tanti kinclong ini. Jadi apa ya titik baliknya itu maksudnya ini perawatan gimana konsultasinya pas waktu aku sama klinik di Surabaya itu gitu ya atau gimana? Jadi kan Tanti udah pindah ke Jakarta nih, udah ikut dengan suami. Sedangkan kliniknya kan di Surabaya. Nah itu Iya. cara konsultasinya gimana? Atau Tanti ya udah deh di Jakarta akhirnya cari klinik yang lain. Enggak, waktu itu aku nggak pernah konsultasi, sama sekali nggak pernah konsultasi. Cuman 3 bulan Oh, pertama, jadi cuman konsumsi, konsumsi, konsumsi gitu. Apa oh dari gitu. perawatan wajah di luar, terus konsumsi apa kapsul yang dari dalam Mm-mm. juga itu. Jadi kalau perawatan yang 5 tahun terakhir itu malah malah nggak pernah ada suntikan itu nggak pernah gitu. Yang sebelumnya malah suntikan apa segala macam peeling itu yang sebelumnya. Yang 5 tahun terakhir malah nggak pernah, cuman murni krim dan obat dari dalam. Tapi pada saat itu obatnya itu mami bikin ini nih. Jadi maaf ya, feses kita itu Mm-mm. warnanya ikutan putih. Fesesnya Wow, itu warnanya ikutan putih gitu. putih. Pada iya, pada saat itu karena nggak teredukasi ya, dan misalnya mau tanya orang pun malu, jadi kayak ntar aku tanya ntar diejekin, dibully gitu ya. Akhirnya ya udahlah, lakuin aja gitu. Paling aku ngobrol juga sama orang-orang yang deket karena kondisi wajahku yang seperti itu jadi bikin
kalau berhubungan sama orang baru itu kayak minder gitu loh Mami. Minder, terus mau tanya apa-apa jadi nggak bisa los gitu ya, karena takutnya ntar dibully, ntar apa. Kayak gitu sih, lebih kayak ke menutup diri dan akhirnya ya udahlah pakai aja apa yang ada gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya teman-teman kalau misalnya punya teman yang jerawatan, jangan diejek, jangan dibully ya, dia makin nggak mau nanya itu. Dia makin nggak mau nanya. Iya, dirangkul nanti kalau misalnya dia sudah mencurahkan isi hatinya, nah baru deh diarahkan gitu ya, karena itu nggak enak banget sih, nggak enak banget kayak gitu. Itu Ya, luar biasa. luar biasa ya, dari SD sampai kuliah dan tema sama, ya kebayang sih nanti jerawat itu pasti berbekas banget. Nah, apa namanya? Nah, perawatan sorry Tanti, perawatan itu kan tidak murah ya. Perawatan ke klinik setahu aku nggak murah. Ini Tanti 20 tahun bolak-balik, maksudnya istilahnya melakukan pencarian dari klinik ke klinik, melakukan segala macam. Kira-kira kalau dirupiahin berapa sih Tanti? Wah, nggak tahu deh. Pastinya nolnya udah nggak ada kali Mami, karena sekali ke klinik itu, sekali pertemuan itu kurang lebih, kalau misalnya zaman dulu ya, zaman tahun 2000 awal-awal di Surabaya itu minim itu 500-600 pasti keluar sekali datang, sekali konsultasi. Ini Dan konsultasi ya, belum obat. belum Sorry, konsultasi. sama krim dan obatnya. Oke. Baru konsultasi. Nah, baru konsultasi aja. Ada beberapa klinik yang free konsultasi, tapi krimnya harganya luar biasa. Gitu. Ada yang pembayarannya cuman treatment aja, tapi kalau mau treatment nanti free konsultasi ya, gitu. Jadi dan waktunya lebih banyak untuk nitip-nitip. Jadi nggak selalu aku datang ke dokternya. Jadi ketika aku udah selesai nih dikasih produk misalnya 2 bulan gitu ya, harusnya kan aku datang ngadu ke dokternya lagi gitu ya, gimana kondisinya gitu. Tapi pada saat itu nggak aku lakukan. Ketika kulit wajahku udah bagus dan aku melihat misalnya setelah aku treatment facial gitu ya, kan selalu di treatment facial. Pada saat di treatment facial dan aku ngelihat antriannya panjang, aku udah langsung ya udahlah ke apa namanya, ke apotekernya aja, udah tebus aja yang sama kayak kemarin kayak gitu. Itu salah kaprah juga sih Mami. Jadi harusnya mungkin pada saat membaik yang diobatkan ke jerawatku ini harusnya udah diangkat ya, udah nggak pakai itu mungkin. Jadi dikasih yang menutrisi, tapi pada saat itu aku nggak. Jadi tetap aku pakai terus-terusan. Iya, jadi mungkin juga kesalahan dari itu. Jadi kalau misalnya teman-teman mau konsultasi perawatan di klinik, memang benar-benar harus dikonsultasikan. Atau kalau mau lebih bagus sebenarnya jangan yang percaya sama dokter gitu loh Mami. Maksudnya bukan jangan percaya sama dokter, bukan itu. Jadi maksudnya ada hasil yang empiris yang kita bisa perbandingkan antara kulit kita yang sekarang dengan setelah perawatan 3 bulan lagi, dengan perawatan 6 bulan lagi. Jadi kayak orang masuk rumah sakit aja, ada hasil labnya. Oke, ya betul. Jadi kelihatan ya progresnya ya, apakah jauh lebih membaik atau ternyata kan kita nggak tahu kalau misalnya ternyata ini malah bikin apa istilahnya bagian dalam kita rusak nih gitu. Jadi berarti harus diganti. Oke, iya benar-benar, berarti sama aja ya sebenarnya ya, maksudnya dengan kalau misalnya kita sakit ke rumah sakit atau misalnya kita mengobati wajah ke dokter tuh tetap harusnya tetap konsultasi. Iya, konsultasi, dan yang itu tadi sih Mami, ada hasil jelasnya aja. Jadi misalnya kayak zaman sekarang kan makin banyak tuh pengecekan wajah dengan alat gitu ya. Itu yang lebih dipegang. Jadi karena kalau aku bilang alat itu memberikan hasil yang istilahnya akurat lah. Jadi
kalau misalnya kita diskusi dengan hasil itu dan hasil itu bisa dipegang, maksudnya pegangan kita gitu loh. Jadi jangan sampai kita perawatan cuman karena hasil subjektifnya satu orang aja. Kayak gitu. Karena Oh, itu iya, karena itu bahaya banget menurutku gitu loh. Karena kadang kelihatannya bagus di luar, tapi ternyata di dalamnya rusak gitu loh. Kayak gitu sih Mami, dan akhirnya nanti panjang. Dan apa ya, ngebenerinnya itu jauh lebih mahal. Jadi kalau tadi Mami bilang berapa yang dikeluarkan, ya udah nggak kehitung karena udah dari zaman tahun berapa itu, tahun 90-an aku udah mulai ke klinik. Sebelumnya malah pakai herbal-herbal dan produk-produk yang di apotik-apotik itu juga udah berapa tahun gitu kan. Kayak gitu sih Mami. Jadi lebih ke banyak kok harus, aku malah sempet pada saat aku perawatan sekarang ini eh, nggak semulus yang dibayangkan ya. Jadi misalnya dari mulai muka aku mulus kayak gitu, terus ternyata dicek di dalamnya itu ternyata hasilnya nggak seindah yang ada di luar. Jadi bakteri itu bisa luar biasa deh, apa hasilnya. Jadi kalau dari alat yang aku dicek ya pada saat itu, bakterinya tuh harusnya kalau kulit sehat di bawah 100. Nah, sedangkan aku itu di atas 1700 waktu itu. Jadi wow, bakteri yang ada di lapisan kulit ketiga 1.700. Padahal tadi normalnya, sorry, berapa? 100 ya normalnya. di, di bawah Bakteri 100. itu di bawah 100. Oke. Iya, jadi ya itu tadi sih, kalau mau ke klinik-klinik sekalian, kliniknya harus yang kredibel, yang ada pengecekannya. Jadi nggak subjektif dari person gitu loh. Jadi kita punya Hmm, buktinya nih. Jadi ketika nanti 3 bulan lagi dicek, bisa dibandingin sama yang pengecekan sebelumnya, kayak gitu sih Mami. betul betul betul. Iya ya, betul juga ya. Karena kayak kita ke dokter, misalnya kita sakit gitu kan ke dokter, pasti dokter akan menyarankan untuk cek lab terlebih dahulu, ya kan? Iya, iya, Apa namanya? Terus setelahnya baru kalau sudah konsumsi obatnya sudah membaik, kita konsul lagi, cek lab lagi kan untuk melihat progresnya. Oke, iya, berarti iya, memang harus seperti itu ya, dengan istilahnya kalaupun mau berobat ke klinik harus dengan istilahnya yang benar-benar ya bisa terlihat by data, bisa, jadi nggak cuma kelihatan iya, dari luar aja, oh ininya udah nggak ada, oh ininya oke ya iya. ya ya, ya. Iya, sama kayak gini, apa, orang yang dulu kan almarhum bapak itu kan diabetes ya. Mm-mm. Terus bilang, badanku udah enakan nih, udah seger lagi nih. Berarti diabetesnya udah turun nih. Tapi kan belum tentu. Harus dicek yang pakai, paling Harus nggak cek hasil diabetesnya gitu kan. Ya sama sebenarnya untuk wajah sebenarnya sama kayak gitu sih Mami, harusnya ya. Cuman di sini tuh nggak semua orang teredukasi seperti itu. Dan apa ya, aku sih agak disayangkan sih untuk beberapa klinik-klinik itu sebaiknya mempunyai alat yang seperti itu. Jadi atau kalau yang perawatan yang aku lakukan sekarang itu yang memproduksi alat untuk pengecekan wajah itu malah bukan dari kliniknya sendiri. Jadi dia kayak sebenarnya alatnya kalau aku googling atau di YouTube itu alat ini bisa dijual bebas. Semua klinik itu harusnya bisa menyediakan ini gitu loh. Iya betul juga ya, harusnya ada ya. Iya, kalau mau fair, ya harusnya kan gitu. Kalau misalnya alat itu ada di semua klinik di Indonesia, aku yakin nggak akan ada oknum-oknum dokter yang menyalahgunakan perawatan sih. Kayak gitu sih, Mami. Setuju, aku setuju bagian itu, jadi benar-benar nggak apa namanya, nggak ya, benar-benar objektif lah ya untuk menilai benar apa istilahnya sudah membaik atau belum. Nah, apa namanya, aku agak mundur sedikit nih ya Tanti. Kalau boleh tahu nih, kan tadi Tanti cerita apa istilahnya menjalankan
treatment ini dan itu, terus kemudian mencoba berbagai macam klinik sampai akhirnya. Nah ini turning point-nya tuh apa sih? Turning point-nya nanti, oke, aku nggak bisa begini terus, aku harus menemukan istilahnya perawatan yang memang bisa membuat kulit aku sehat, badan aku sehat. Turning point-nya sebenarnya ini. Jadi pada saat itu aku udah lama nggak pernah ketemu satu orang ini nih ya. Eh, kalau kalau nanti seandainya dia sempat melihat live ini ya, aku itu turning point-nya pada saat ketemu temanku yang namanya Desi. Desi itu udah lama aku nggak pernah ketemu. Jadi kami dulu itu tinggal di satu apartemen yang sama, di satu lingkungan apartemen yang sama gitu ya. Terus kami tuh nggak pernah ketemu. Pada saat ketemu itu dia tuh tiba-tiba bilang gini, Tanti, kamu nggak apa-apa ya? Loh kenapa? Enggak, kok kulit muka kamu banyak kerutan-kerutan. Nah itu aku langsung kayak, wah, jadi menurut dia di bagian bawah mata sini, kemudian di sini itu kulitku keriput gitu loh. Kamu nggak apa-apa, kamu coba cek deh gitu. Padahal sebelum-sebelumnya suamiku itu udah sempet bilang nih, Mah, kok mukamu lebih putih daripada leher? Kamu nggak coba konsultasi, nggak coba nanya atau gimana? Kok beda kayak gitu? Apa nggak apa-apa? Kayak gitu. Terus waktu itu karena muka aku beda sama leherku, aku berpikir bahwa oh ya udah bedaknya aja ditambahin ke leher gitu kan, biar nggak terlalu beda warna. Gitu. Iya. Kalau misalnya aku berhijab mungkin nggak masalah ya, tapi ini kan nggak berhijab jadi benar-benar kelihatan gitu. Nah tapi pada saat kulit muka aku keriput itu, aku mikir ditutupin pakai apa ya? Karena nggak mungkin gitu kan, sekeriput garis-garis itu nggak mungkin kita bisa tutupin pakai apapun. Karena waktu itu aku nyoba mami pakai foundation, pakai apa gitu ya, sampai akhirnya waktu itu aku pernah rias di makeup artist gitu ya. Aku bilang, Mbak, ini boleh dibantu nggak sih Mbak supaya agak hilang gitu. Jadi dia tuh udah pakai shading gitu, tapi aku merasa pada saat aku ngaca itu masih ada, keriputnya tuh masih ada. Kayak gitu, itu turning point-nya bahwa waktu itu kayak, wah udah nggak bener nih, kayak gitu sih. Nah, setelah itu, yaitu aku cari-cari produk yang dari beberapa teman menyarankan gitu ya, menyarankan pakai produk A, B, C, D gitu. Terus ada seorang teman juga yang menyarankan aku untuk cek wajah. Nah itu, aku cek wajah di perawatanku yang sekarang, Mami. Cek wajah itu aku nggak langsung mengiyakan. Pada saat itu nggak langsung mengiyakan, malah aku marah waktu itu. Aku bilang, lu jualan ya jualan, tapi maksudnya jangan gitu-gitu juga dong. Masa muka orang dibilang jerawatnya apa bakterinya dibilang sampai ribuan gitu kan. Terus si temanku cuma bilang gini, ya udah ini loh hasilnya, emang ini rekayasaku kan, enggak, ini hasilnya si mesin itu. Kalau kamu memang nggak yakin dengan mesin itu, kamu bisa googling kok itu mesin apa gitu. Pas pada saat sampai rumah aku sempet kayak kepikiran gitu loh, iya nggak ya, sampai akhirnya aku googling tuh, karena waktu itu ya coba deh aku googling aku gitu, aku catat ya nama mesinnya ya, oke boleh silahkan kata temanku, ya udah aku catat. Setelah itu nyampe rumah nih aku kan kayak kepikiran, tapi ya udahlah aku kayak aku nggak peduliin gitu. Tapi sempet di dalam hati tuh sempet gini, iya sih mukaku bagus, memang agak ada keriputnya, tapi masa sih bakterinya segitu banyak, kayak masih denial gitu, Mami. Sorry, ini berarti wajahnya Tanti nggak ada jerawat ya pada saat ngecek itu? Nggak ada. Oke. Tapi Nggak ada bakterinya 1.700. Maksudnya dengan Iya, muka mulus. iya, bakterinya segitu banyak gitu. Dan waktu itu kayak waduh gitu kan, sampai kayak ya jadi kayak merasa kayak aduh beneran nggak sih ini gitu kan. Terus ya udah, aku seminggu kemudian aku kayak flashback lagi, ngeliat lagi tuh hasil labnya istilahnya ya, hasil labnya aku lihat lagi, ini beneran nggak ya. Ya udah kan di lab itu di atasnya ada nama mesinnya kan, ya udah aku tinggal googling aja, ngecek, dan ternyata aku menemukan beberapa klinik di luar negeri itu pakai alat ini.
gitu loh Mami. Oh, oke. Jadi saat itu terbuka nih, oh gitu. Tapi karena gengsi ya, jadi aku nggak langsung nanya lagi ke temenku karena kan waktu itu udah marah-marah nih. Jadi rasanya kayak ntar dulu coba cari yang lain untuk apa ngeberesin ini gitu. Gitu Istilahnya sampai kayak mencari akhirnya kebenaran yang lain ya. Padahal itu sampai kayak seperti apa sih mestinya, tapi aku jadi penasaran. eh, kayak ini nih, aku ada salah satu gambarnya. Kelihatan nggak Boleh, ya? boleh. Jadi mesinnya itu kayak komputer gini, muka kita masuk ke Oh, komputer. Namanya Visia. Ini bisa kok kalau misalnya mau di googling kayak gitu. oke. Di Oh, googling aja iya. Visia di YouTube itu pasti ada. Kayak gitu sih, Mami. Gitu. Nah, di Cuman, Indonesia ini ada di berapa klinik kira-kira nanti? nah ya Kalau itu aku kamu googling, nanti aku juga googling. aku sih selain di klinik perawatanku sekarang ada salah satu klinik di apa namanya di Jakarta Selatan di mall apa ya aku lupa di daerah Sudirman di salah satu mall di situ ada untuk pengecekan seperti ini cuman dia itu ceknya itu nggak sampai ke lapisan ketiga kayak gitu Mami. Oh, Jadi bukan si alatnya bukan Visia ini, kayak beda merek gitu. Terus ada lagi sebenarnya gini, sebelum aku masuk salah satu skincare yang sekarang, itu aku pakai salah satu skincare yang dijual bebas di department store ya. Di department store ada dan itu kalau misalnya beli berapa juta gitu, dia berhadiah cek wajah ini. Mungkin teman-teman di sini juga juga banyak yang tahu gitu ya gitu. Terus pada saat itu aku cek wajah cuman bedanya dengan cek wajah yang ini dia cuman mengecek lapisan pertama aja nggak bisa mengecek sampai lapisan kedua dan ketiga seperti itu dan yang aku sayangkan lagi pada saat aku ke produk yang ini itu gini apa sih si SPG-nya nih pinter banget yang pas waktu aku konsultasi gitu ya tapi karena waktu itu aku nggak ngeh dan nggak kepikiran dia bakal resign mami jadi aku nggak nyimpen tuh apa nomornya gitu oh, ya pada saat aku ke situ lagi orangnya udah nggak ada terus katanya lalu enggak bu saya nggak kenal gitu ya dan hasil aku sampai kayak nyari-nyari SPG cari-cari ya ke konsultannya aku nyari siapa nih yang bisa ngejelasin kayak si mbak yang ini nih dia bener-bener detail banget ngejelasinnya gitu loh. Nah, pada saat hmm, itu kayak, wah berarti memang gimana caranya aku cari produk yang aman, tapi juga ada yang nge-guide aku nih, sampai aku terbantukan di problem wajah gitu loh. Karena itu terjadi pada saat sekarang ini kalau misalnya apa kan kulitku nggak langsung seperti ini ya mami ya jadi berprogres gitu dan pada saat progres itu iya, aku lihat terjadi fotonya. ya kan ada progresnya dan pada saat progres itu terjadi ada konsultan yang selalu apa membimbing gitu loh yang selalu oke, pakai ini selain dari alatnya tadi yang istilahnya guidance kita per 3 bulanan seperti itu jadi kayak ya kita nggak akan ditinggalkan seperti itu dan setelah menjalani proses itu semua dan akhirnya menjadi baik akhirnya aku kayak berusaha apa ya segala sesuatu yang aku pelajari pada saat itu untuk aku cuman pengen bisa ngaca aja mami waktu itu mami cuman pengen Cuma cepet bisa selama ini ngaca nggak bisa ngaca, Tanti. Nggak bisa ngaca. Maksudnya, oh, ketika bercermin. kayak aduh waktu di kala yang wajahku yang dari krim racikan itu ya ke lepas gitu ya itu kalau diajak ke kawinan aku nggak mau loh nggak mau kayak aduh malu banget karena ini muka udah geradakan banget terus warnanya gosong dan keriput keriput flek gosong gitu loh mami pakai foundation itu nggak ngaruh Separah itu ya? Apa karena memang apa istilahnya dalam kurun waktu 20 tahun itu kan gonta-ganti dokter.
itu mungkin bisa jadi ini juga ya, pencetus ya. Sampai Bisa foundation pun nggak nutup. enggak, nggak nutup. Pasti masih masih belang. Ini sih udah mending ya. Kalau beberapa waktu lalu aku gini itu, ini sama ini tuh masih beda. Ini sama ini sekarang udah mulai sama nih, gitu. Oh, jadi sebenarnya Jadi kalau untuk melihat kulit tuh sehat apa enggak ini ya tolak ukurnya ya sebenarnya ya. iya, ini itu Bagian istilahnya benar. Ini kulit asli kita itu segini untuk apa? Untuk aslinya ya. Jadi kalau misalnya kulitnya beda warna nih dari ini, kayak kulit muka aku tadi kan putih ke merah. Harusnya kan ini putih ke kuning gitu ya. Tapi kulit wajahnya malah putih ke merah. Jadi itu sebenarnya bukan apa warna kulit yang bagus. Dan kalau di cross check lagi akhirnya kan aku kan itu ya mami cari tahu ya gimana sih caranya supaya kulitnya sehat gitu kan ya. Googling apa segala macem aku lakukan, tapi aku tidak berani beranjak dari perawatanku yang sekarang. Karena pada saat itu aku kayak kalau misalnya aku pindah perawatan, aku nggak ada yang monitor nih apa per 3 bulan ini nanti iya kalau tambah bagus, kalau misalnya hasil monitor ini ternyata tambah jelek kan kayak makin kacau kan Ami kayak gitu. Jadi kalau boleh share ya, ini loh. boleh boleh Ini banget. loh lapisan kulit kita. Aduh, kebalik ya ini berarti ya kelihatannya ya. Jadi ini lapisan kulit pertama itu dicek seperti ini. Oh, Jadi itu ya. dicek mulai dari spot yang ada di lapisan pertama, terus keriputnya berapa, terus apa namanya kulit matinya. Sorry, tadi sinyalnya sedikit bermasalah. Oke, kita Aduh, sinyalnya luar biasa di sini. Ada pesawat Oke, lewat ya Mami? iya. Jadi teman-teman kebetulan rumah saya ini dekat sekali dengan Bandara Soekarno-Hatta. Oke, nah tadi itu lapisan pertama. Iya, Berarti ini lapisan pertama. kan ada 3 lapisan ya kalau nggak salah ya kulit ya. Iya, jadi gini, kalau mau belajar lapisan kulit, karena aku juga selalu kalau misalnya ada yang konsultasi, aku selalu kasih tahu nih, ini loh sebenarnya lapisan kulit kita. Yang atas ini yang epidermis, yang ini lapisan keduanya ini dermis, ini yang paling bawah ini lapisan ketiga, gitu. Oke. Gitu. Dan setiap skincare yang kita pakai itu hanya bantu di lapisan kulit pertama saja. Gitu, Yang kedua ketiganya? kalau yang kedua ketiga itu harus dilakukan dengan bantuan alat yang istilahnya kayak ada gelombang apa yang bisa masuk ke sampai lapisan kulit kedua dan ketiga. Seperti itu. Kalau misalnya ke dokter dulu, aku akhirnya paham pada saat jerawatku disuntik atau apa gitu ya. Jerawatku itu jadi better gitu ya, karena kemungkinan waktu itu dokternya bilangnya gini, ini untuk membunuh bakteri akne ya gitu. Jadi bahan yang disuntikan itu untuk membunuh bakteri. Jadi aku kesini berpikir bahwa untuk membunuh bakteri pakai apa ya, apakah pakai antibiotik atau apa, aku nggak tahu gitu ya. Tapi maksudnya pada saat aku datang ke situ lagi dan diberikan dosis yang sama, itu ternyata dokternya bilang, jadi setelah aku datang ke situ dan aku disuntik, kemudian hasil suntikannya tuh nggak sehebat yang suntikan pertama. Jadi misalnya suntikan pertama jerawatku langsung kering gitu ya. Nah pada saat suntikan kedua, ketiga ini aku bilang, dok, kok nggak bisa sekering kayak yang waktu awal ya? Oh enggak, beda ya. Yaudah, nanti aku gantikan ya untuk vitamin yang aku masukkan. Dokternya bilang kayak gitu, untuk mematikan bakteri yang di dalam. Seperti itu sih Mami. Jadi memang di lapisan kulit ini akhirnya aku kayak berusaha mencari tahu gitu ya, apa kesalahanku di masa yang lalu sampai akhirnya kulitku itu jadi istilahnya yang sembuh
terus jerawatan lagi, sembuh, jerawatan lagi. Terus kalau misalnya aku pakai satu produk, nggak bisa nih misalnya pakai produk ABCD gitu ya, yang tingkatannya udah D, terus aku pindah lagi ke yang A, itu pasti nggak, pasti kayak useless gitu loh. Gitu. Tapi di perawatanku yang sekarang, ketika kulitku sehat, itu balik lagi ke dosis yang awal dulu, maksudnya dosis yang untuk istilahnya yang light itu bisa kayak gitu sih, Mami. Oh, Jadi gitu. di lapisan, jadi istilahnya kita harus memperbaiki lapisan-lapisan ini dulu nih. Kalau ketika lapisan-lapisan ininya sehat, otomatis tampilan di luarnya juga akan sehat gitu ya. Nah, yang tadi kan lapisan pertama. Nah, kalau yang lapisan kedua bentuknya kayak begini nih, Mami. Nah, Oke, mungkin ini teman-teman bisa lihat ya, itu ada lapisan, tadi lapisan pertama, ini sekarang lapisan kedua. Oke. iya, di lapisan kedua ini ada titik-titik ini. Titik-titik ini itu menjelaskan bahwa ada sesuatu di wajah kita yang kalau misalnya tidak dirawat dengan benar, ini akan keluar. Gitu, yang atau misalnya pun dirawat tapi salah, titik-titik ini bisa terpendam lagi di lapisan yang ketiga ini. Oh, itu banyak sekali. Iya, iya, Oh my God. ini permasalahan di lapisan kulit ketiga yang nantinya akan naik ke lapisan kulit kedua sama naik ke lapisan kulit pertama, jadi kayak gitu. Nah, kalau yang ini iritasi di lapisan kulit ketiga. Aduh. Nah, yang tadi aku Wow. bilang bakteri, itu ini, Mami, ini bakteri. Oh, Gitu. Jadi yang dulu nilai bakteriku 1000 sekian, itu di angka yang di lapisan ketiganya itu. iya, di lapisan ketiga itu bakterinya banyak sekali ya. Kayak gitu. Kemudian yang ini yang di lapisan, jadi di mesin itu juga bisa ditunjukkan nih teman-teman. Ini tadi yang lapisan kulit kedua, ini beda ya, yang ini hitam, yang ini putih. Nah, itu ada Nah, putih. Apa kayak kayak bleach gitu ya? kayak berpendar gitu, Mami. Nah, kalau yang hitam ini itu kandungan besinya di wajahnya dia apa namanya tidak cukup banyak. Yang ini lebih banyak. Oke. Kayak gitu. Jadi memang harus benar-benar ada pengecekannya ya. Karena kalau enggak, Betul sih, betul. ya itu tadi. Jadi Ini nggak yang ada ini ya, nggak ada tolak ukur kalau nggak ada apa namanya, nggak ada hasil pengecekan. ini Yang yang ada aku dulu sama 1700 itu ini. Ini aku 1700 bakterinya, Mami. ya ampun, itu penuh penuh banget di dalam muka itu, di dalam kulit Iya, wajah kita. iya. Nah, kemudian setelah dicek apa dengan progres ya, akhirnya turun jadi 924. Oke, itu setelah 3 bulan Kayak gitu. ya, apa namanya dicek lagi. Berarti Iya. kelihatan progresnya. Jadi cari perawatan yang kita bisa dapat hasil yang seperti ini. Kita bisa tahu progresnya wajah kita. Kayak gitu. Karena jangan sampai cuman dari subjek salah satu orang yang bilang dan itu terlihatnya bagus, tapi ternyata yang di dalamnya nggak bagus. Kayak gitu sih, Mami. Cuman berhati-hati lah. Ternyata dari luar tampak bagus, dari dalam bisa jadi bakterinya seperti Mbak Tanti 1700. Iya, kan serem ya kalau kayak gitu. Itu sih Serem, yang serem banget sih. Nggak kebayang, apalagi tadi apa harusnya di bawah 100 ya, tapi ini ternyata 1700 itu. Jangan sampai terjadi seperti itu teman-teman. Oke, nah oh, udah jam 5:30 ya. Ternyata nggak kerasa ya ngobrolnya seru, walaupun kepotong dengan sinyal hilang. Nah, iya. aku mau tanya nih Mbak Tanti, ini pertanyaan terakhir ya. Apa namanya? Kalau boleh
kalau boleh istilahnya kalau boleh memilih gitu ya, kalau boleh memilih dulu nih ketika menjalani treatment itu kalau bisa apa istilahnya kalau bisa mengulang waktu kembali dengan treatment yang sekarang dijalankan itu boleh tahu nggak sih istilahnya apa ya, plus minusnya lah, maksudnya apa namanya lebih nyaman dan aman mana kan apa namanya, dan secara apa ya, secara efektivitas ke kulit wajahnya Mbak Tanti itu lebih mana yang lebih memang sebaiknya nih. Ini kan banyak teman-teman perempuan juga ya, apalagi ibu-ibu yang istilahnya masih kita tetap harus eksis gitu kan. Nah, itu gimana Mbak Tanti? Iya, jadi kalau kebutuhan tetap harus eksis sih iya dong Mami, karena kan apalagi ibu-ibu ya yang punya suami ya, itu wajib loh. Kalau enggak bahaya gitu kan. Kita sebagai istri ya haruslah tampil luar biasa ya di depan suami, jangan sampai gitu ya. Kan ada tuh meme-meme yang bilang kalau misalnya laki-laki yang lebih gimana, bukan yang lihat, tapi malah melotot gitu ya. Nah, itu yang harus dihindari ya. Sorry melenceng sedikit. Jadi kalau misalnya mau membandingkan nih antara yang dulu dengan sekarang, aku kayak gini sih, aduh, kalau seandainya aku sudah tahu, maksudnya intinya adalah wajib untuk selalu teredukasi dengan apa yang kamu harapkan gitu ya. Jadi kan sekarang sudah makin luar biasa ya teknologi, ada kita bisa googling, kita bisa cari informasi di mana aja, dan yang pastinya harus dibedakan antara mitos dan fakta tadi ya. Jadi bener-bener kalau misalnya dikasih tahu orang, cross check lagi kebenarannya, apakah itu sesuai dengan sesuai dengan untuk menambah kulit kita menjadi lebih sehat atau malah enggak, kayak gitu sih. Kayak gitu aja sih Mami. Jadi pastikan kulitnya itu ya ternutrisi dengan baik kayak gitu. Jadi bener-bener yang kayak aku tadi misalnya disuruh pakai air kencing, harusnya kan kayak air kencingnya pasti ada bakterinya ya, harusnya kan gitu ya, tapi karena desperate dan nggak tahu gitu ya, itulah itu sih. Terus yang terakhir aku mau info ke teman-teman bahwa ini sih, aku cuma masih mau ngasih satu tips, boleh ya Mami ya? Jadi boleh banget. Iya, jadi kalau untuk pengen kulitnya sehat aja nih, paling nggak harus memenuhi 4 kebutuhan kulit wajah. Yang pasti yang pertama, pembersihannya harus maksimal. Kayak yang aku tadi, kesalahanku di awal pada saat aku TK, aku sudah bermakeup seperti itu, dan akhirnya pembersihannya nggak maksimal, alhasil di kemudian hari, berapa tahun kemudian akhirnya muncul. Jadi akhirnya benar yang dikatakan para ahli-ahli ahli-ahli kulit dan kecantikan ya, dermatologis, bahwa kalau misalnya kulit sudah teracuni itu nggak akan bisa mengeluarkan dengan sendirinya, jadi harus dibantu alat seperti itu. Jadi sebaiknya memang mencegahnya yaitu harus dengan pembersihan yang benar. Maka dari itu anakku yang kecil nih, aku ngebolehin mereka makeup, tapi setelah makeup aku yang harus membersihkan gitu, karena aku nggak mau hal yang terjadi sama aku terjadi sama mereka gitu. Jadi yang pertama pembersihannya harus bagus. Pembersihan harus double cleansing, dan kalau bisa dengan susu pembersih, sabun. Kemudian kalau memang ada makeup cleanser water, pakai makeup cleanser water gitu. Meskipun jadi memang harus maksimal ya untuk iya, aku cuma pakai makeup sedikit, makeup natural, tetap harus pembersihannya maksimal. Kemudian yang kedua, jadi pembersihan ini termasuk ke toner ya Mami. Karena pada saat kita cuci muka, kita nggak tahu nih air yang untuk cuci muka itu mengandung bakterinya seberapa. Nah, si toner ini tugasnya untuk mereduce bakteri pada saat kita cuci muka itu Mami. Kayak gitu. Jadi pembersihan itu kalau menurutku termasuk toner ya, karena dia juga menyiapkan pH kulit kita. Nah, kemudian yang kedua, karena fungsi kulit adalah untuk elastisitas, itu harus ada hidrasi dan moisturizer. Itu juga jangan salah. Ketika
kulitnya dehidrasi, jangan malah dikasih moisturizer, karena moisturizer itu mengunci kelembapan. Nah, kalau misalnya kelembapannya dikunci tapi yang dalamnya nggak lembab, kan makin dehidrasi gitu loh. Jadi hidrasinya baru Jadi di cuma dua moisturizer. doang dong, tapi dalamnya masih tetap kering. Gitu maksudnya. Makanya harus ada hidrasi dan moisturizer. Kemudian yang ketiga harus ada eksfoliasi, yaitu pengangkatan kulit mati. Karena kan kulit pasti akan ada sekresi. Makanya orang-orang bilang, aku cuma di rumah aja kenapa kulitku kusam ya? Ya iyalah, karena kan pasti akan keluar keringat, keluar minyak gitu kan, sama kayak kita mandi. Kalau kita nggak mandi kan jadi nggak seger. Sama sebenarnya kulit harus tetap diberes, harus tetap diangkat kulit matinya gitu ya, kayak gitu. Terus yang keempat adalah perlindungan dari sinar matahari. Itu yang paling penting, sunscreen, karena kalau enggak kulitnya yang kedua dan ketiga akan rusak dan nanti bisa jadi flek dan teman-temannya, kayak gitu sih Mami. Jadi yang pasti teman-teman kalau mau kulitnya sehat aja udah ngikutin aja kebutuhan kulit itu. Kebutuhan kulit yaitu sesuai dengan fungsinya, kayak gitu. Iya, wah luar biasa ya. Ini sharing dari Mbak Tanti ini sungguh luar biasa. Jadi teman-teman, Mbak Tanti ini setelah melakukan istilahnya perawatan dengan produk yang dia gunakan sekarang sampai akhirnya memiliki bisnis kecantikan sendiri gitu. Tapi lebih fokus di kesehatan kulit ya Mbak Tanti ya, bisnisnya sekarang ya. Gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau nanya ke Mbak Tanti prosesnya lebih jauh, bisa DM ke Mbak Tanti. Terus mau lihat juga bisnisnya dia seperti apa, ada di ini ya Instagram yang Enchanted Tale ya. Iya, benar. Susah ya. Aku salah. Bener gak sih? Bener. Enchanted Tale. Jadi terima kasih banyak ya Mbak Tantia sharingnya sore ini. Ini aku nyatet lumayan agak banyak banget nih. Nanti mau aku share juga ke teman-teman di Instagram Positive Vibes. Jadi ternyata menjadi istilahnya cantik. Cantik itu memang appearance ya. Tetapi kalau tidak dibarengi dari dalam, maksudnya istilahnya kesehatan kulit dari dalam, itu tidak akan tercermin dari appearance kita. Oke Mbak Tanti, terima kasih banyak sharingnya sore ini. Teman-teman terima kasih. Sampai jumpa lagi di Positive Vibes Clubs di Friday minggu depan. Minggu depan Lebaran ya? Lebaran. Sampai jumpa 2 minggu lagi ya. Teman-teman, nanti akan ada teman yang akan sharing juga, tidak akan kalah menariknya, dan semoga ilmu yang di-sharingkan, informasi yang di-sharingkan berguna untuk teman-teman semua. Oke, terima kasih Mbak Tanti, terima kasih semuanya. Bye.